Ya Tuhan, terima kasih kami boleh berkumpul dalam Zoom meeting ini. Kami mau sama-sama membahas tentang pergumulan kami, dan kami akan melihat kepada kebenaran firman-Mu, apa yang Tuhan ingin ajarkan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, bukan hanya kami mengerti, tapi kami juga dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat malam semua. Kembali kita akan belajar tentang berani berkata tidak. Berani berkata tidak, gitu ya. Nah, teman-teman, menurut kalian berani berkata tidak itu sulit atau mudah? Berani berkata tidak. Apakah berani berkata tidak itu sulit atau mudah? Menurut teman-teman, boleh kasih responnya dong di raise hand di kolom kalian, di nama kalian, boleh minta tolong untuk di raise hand gitu ya. Sulit atau mudah? Siapa yang bilang ini sulit, silakan raise hand. Kalau mudah, nggak usah raise hand. Oke, saya lihat dulu ya. Thank you teman-teman buat responnya. Berani berkata tidak, ada yang sudah berespon. Thank you. Banyak kan yang berkata ini ya, menganggap berani berkata tidak ini hal yang mudah ini kayaknya nih ya. Banyak yang belum raise hand, berarti dia menganggap mudah ya. Betul? Nanti kita boleh sharing kalau gitu ya. Maksudnya karena di sini ada yang bilang sulit, ada yang bilang mudah begitu ya. Oke, nah teman-teman berani berkata tidak gitu ya. Ketika tema ini kita lihat berani berkata tidak itu menandakan bahwa untuk berkata tidak itu membutuhkan satu keberanian. Untuk berkata tidak gitu ya, atau menolak itu membutuhkan suatu keberanian. Nah, di antara kita tadi saya sudah minta pendapatnya gitu ya, apakah sulit atau mudah untuk berkata tidak, baik itu terhadap pilihan, terhadap tawaran gitu ya. Dan ada di antara kita yang mengatakan bahwa itu sulit gitu ya. Bagi saya secara pribadi, saya juga bergumul gitu ya untuk berkata tidak. Jadi ketika teman-teman yang raise hand tadi memang sulit, iya, saya pun juga menjadi satu pergumulan gitu ya, di mana untuk berkata tidak, baik itu terhadap suatu tawaran, terhadap satu pilihan, itu bukanlah hal yang mudah. Nah, teman-teman, apa sih penyebab dari kita sulit untuk berkata tidak? Ternyata ada dua, yaitu dari dalam diri kita sendiri dan dari luar diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri, yang pertama adalah ketika kita ini tipe orang yang people pleaser, gitu ya. Di mana tipe people pleaser ini adalah orang yang mau menyenangkan orang lain. Kamu ingin agar orang-orang di sekitarmu itu senang gitu ya. Nah, teman-teman ini nggak salah gitu ya. Masa sih salah contoh gitu ya, kalau kita pengen menyenangkan orang-orang di sekitar kita? Salah nggak? Ya mungkin kita katakan itu nggak salah gitu. Benar itu nggak salah teman-teman. Tetapi itu menjadi hal yang salah ketika kita menghalalkan segala cara untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Atau kita menjadi salah apabila kita sendiri merasa kita tuh tidak senang untuk melakukannya. Jadi kita melakukan hanya untuk kesenangan orang lain, tapi kita sendiri merasa tertekan, kita sendiri merasa tersiksa gitu ya untuk melakukannya. Nah, rupanya penyebab mengapa kita tidak atau kita sulit untuk berkata tidak itu dari dalam diri kita sendiri, karena kita tipe orang yang mau menyenangkan orang lain. Contoh sederhananya nih, misalnya ketika pulang dari sekolah, ada temen yang minta tolong, yuk temenin dong ke toko buku, atau temenin dong aku pengen jajan dulu gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman tuh harus pulang cepat, karena ada yang mesti teman-teman kerjakan di rumah. Nah, teman-teman nggak berani berkata tidak kepada atau menolak ajakan teman kalian itu karena kasihan nih dia. Kalau aku nggak temenin, aku pengen supaya dia senang gitu ya. Kalau aku temenin kan dia bisa happy, dia bisa senang gitu ya. Nah, ada perasaan bersalah kalau kita
menolak atau kita berkata, sorry aku nggak bisa, atau kita berkata tidak terhadap ajakan orang lain. Bahkan untuk ajakan yang positif, kita merasa, aduh kasihan, kalau aku bilang enggak nanti, dia siapa yang mau temenin gitu ya. Atau hal-hal seperti di dalam perasaan kita gitu. Padahal mungkin kalau kita bilang, sorry ya, aku nggak bisa, ya dia nggak apa-apa aja gitu loh. Tapi karena diri kita pengen nih dia seneng, kita pengen dia happy gitu ya. Jadi kita mau aja menuruti semua keinginan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini penyebab kita sulit sekali untuk berkata tidak, karena kita tipe orang yang people pleaser. Kita mau menyenangkan orang lain gitu ya. Tapi menyenangkan orang lain dalam arti yang negatif gitu ya, ketika kita menghalalkan udah nggak apa-apa lah. Bahkan ketika harusnya kita yang tadi contoh sederhananya gitu ya, kita akhirnya pulang telat ke rumah, kita akhirnya harus terburu-buru mengerjakan, ya kita merasa nggak apa-apa kok. Jadi demi orang lain ya udah nggak apa-apa gitu. Nah ini adalah hal yang salah. Ini penyebab dari dalam diri kita sendiri karena kita tipe orang yang people pleaser. Nah yang kedua adalah keinginan dianggap baik. Nah teman-teman, ternyata ada penyebab dari dalam diri kita, yaitu membuat kita sulit untuk berkata tidak, yaitu di mana kita ingin dianggap sebagai anak yang baik gitu ya, anak yang penurut, ingin dinilai sebagai teman, sebagai sahabat yang baik, dianggap sebagai remaja yang baik. Jadi di dalam diri kita ada dorongan yang kuat, ada standar, sehingga kalau mungkin kita ingin menolak, kita nggak mau, karena kita anggap kalau kita menolak itu kita sudah melawan, kita sudah tidak baik lagi gitu. Jadi standar kita udah nggak apa-apa kita lakukan karena kita ingin dianggap sebagai orang yang baik, sebagai sahabat yang baik, sebagai remaja yang baik, sebagai anak yang baik, sebagai siswa yang baik dan lain sebagainya. Nah teman-teman, pasti kita ingin dianggap sebagai orang yang baik itu adalah hal yang nggak salah gitu ya. Tetapi sekali lagi standar baik itu yang ingin kita capai itu dari mana gitu ya. Tentu dari orang-orang di sekitar kita bukan. Tentu standar baik itu misalnya kita dianggap sebagai anak yang baik atau anak yang penurut dari orang tua, ya dimana ketika kita disuruh apa aja oleh orang tua kita selalu nurut. Kita nggak pernah berkata, aku nggak bisa Ma, aku nggak bisa Pak, sorry Ma, aku lagi ngerjain ini, sorry Pak, aku lagi ada tugas. Kita nggak bisa. Karena apa? Kita ingin dianggap sebagai anak yang baik. Semua kata orang tua harus. Ya, walaupun mungkin ada satu motivasi. Ini yang salah karena ada satu motivasi di mana kita ingin dianggap sebagai orang yang baik gitu ya. Sebagai anak yang baik, sebagai teman yang baik. Nah, teman-teman, ini bukan soal cara kita menolak gitu ya, tetapi isi menolak atau enggak gitu ya. Caranya itu seringkali bisa dapat kita lakukan gitu ya, tapi kita seringkali nggak bisa untuk menolaknya gitu, bukan caranya, tapi isinya di mana kita nggak mau gitu untuk menolak. Nah, contoh sederhananya apa sih? Misalnya nih, Papa minta teman-teman itu ngambil kuliah gitu ya, jurusan kedokteran. Gitu ya. Papa pengen sekali kalian di antara kalian mungkin ada yang pokoknya kamu harus kuliah kedokteran atau kuliah jurusan apa yang orang tua kalian inginkan untuk kalian masuki nantinya. Tapi sebenarnya kamu tahu gitu, misalnya kalau kedokteran kan itu butuh kekuatan di dalam pelajaran-pelajaran IPA. Tapi kamu tuh tahu bahwa kamu lemah di pelajaran IPA, kamu lemah di matematika, kamu lemah di biologi, disuruh masuk ke jurusan kedokteran, itu hal yang sangat nggak masuk akal gitu ya. Maksudnya kalian tahu kelemahan kalian, tetapi kalian nggak mau untuk bilang gitu ya. Padahal kalian mungkin kuat di IPS gitu ya, tentang hafalan, tapi kalian nggak mau bilang. Kalian nggak mau katakan, Pak, aku nggak bisa masuk jurusan kedokteran. Pak, aku nggak bisa untuk ke kampus yang A, mungkin papanya nuntutnya, misalnya orang tua kita nuntut ke UI atau ITB gitu ya, dengan persaingan kita merasa bukan karena kita nggak mampu ya, tetapi mungkin kita merasa bahwa kita akan lebih maksimal di jurusan yang lain. Nah, teman-teman, kita
tidak berani untuk mengatakan, "Nggak bisa, Pak, aku kekuatan saya di sini, aku kemampuan saya di sini." Kita nggak mampu untuk mengungkapkan hal tersebut karena kita ingin dianggap sebagai anak yang baik. Kalau aku, menolak keinginan papa, aku ini bukan anak yang baik, atau aku ini kalau ngomong, nggak mau menuruti berarti aku ini bukan sebagai anggota keluarga yang baik dan lain sebagainya. Nah, keinginan-keinginan itu ada di dalam diri kita sehingga ketika pilihan, ketika tawaran itu diberikan kepada kita, kita sulit untuk berkata, "Tidak, aku nggak bisa," atau menolak gitu ya. Nah, teman-teman ternyata penyebab dari dalam diri kita itu ada 2, yaitu kita di mana kita tipe, people pleaser atau, kita mempunyai keinginan ingin dianggap sebagai orang baik ya. Jadi motivasi yang ada dari dalam diri kita. Penyebabnya ternyata bukan dari dalam diri kita sendiri gitu ya, ada penyebab dari luar. Penyebab dari luar, apa penyebab dari luar? Yang seringkali juga mempengaruhi kita untuk sulit berkata tidak. Yang pertama adalah otoritas. Otoritas. Nah, seringkali yang menjadikan kita sulit untuk berkata tidak adalah karena orang yang memberikan pilihan, perintah, ajakan itu adalah orang yang memiliki otoritas di dalam hidup kita. Misalnya, dia adalah seorang kakak kelas kita. Misalnya, kakak kelas kita panggil kita, "Tolong dong, kamu pergi ke kantin, belikan aku minuman." Gitu ya. Padahal mungkin teman-teman harus buru-buru ke kelas nih, gitu ya. Tapi teman-teman nggak berani untuk bilang, "Kak, maaf, aku nggak bisa, aku harus buru-buru ke kelas," gitu ya. Atau kalian menolak dengan alasan yang lain memang tujuan kalian. Karena apa? Itu kakak kelas, ada otoritas gitu ya. Kalau kalau aku menolak, kalau aku bilang aku nggak bisa, kakak kelas ini akan bakal marah gitu ya. Jadi ada ketakutan di dalam diri kita karena ada otoritas yang ada di atas kita gitu ya. Mungkin bukan kakak kelas saja gitu ya, mungkin ada guru atau orang tua atau pembimbing gitu ya, yang ada di atas kita yang membuat kita sulit untuk berkata tidak. Selain itu, dari luar diri kita selain otoritas, juga ada kedekatan. Nah, hal yang membuat kita sulit untuk berkata tidak itu karena kita punya kedekatan dengan orang yang memberikan tawaran, memberikan pilihan, memberikan ajakan. Misalnya nih sahabat kita sungkan untuk menolak mungkin ajakan dia gitu ya. Mungkin karena kita sudah sangat dekat, bahkan kita pernah merasakan pertolongan dia gitu ya. Kita pernah ditolong nih. Jadi ketika mungkin kita nggak bisa dalam waktu itu, kita nggak bisa ngomong tidak gitu ya. Kita tetap melakukan apa yang dia inginkan karena kita nggak enak, ada dia sahabatku, dia udah pernah nolong aku, ada kedekatan-kedekatan emosional yang kita punyai gitu ya. Jadi kita nggak bisa, sulit sekali untuk bilang atau menolak, "Sorry aku nggak bisa, aku nggak mau untuk melakukan itu," atau menolak ajakannya. Nah itu sulit bagi kita untuk berkata itu karena kita punya kedekatan terhadap orang tersebut. Juga ada reaksi dari orang lain. Penyebab lainnya adalah yang coba saya pikirkan adalah reaksi dari orang lain. Karena ada ketakutan akan reaksi orang lain, misalnya kalau kita nggak ngikutin, nanti kita dianggap nggak gaul. Kalau misalnya kita nggak mau melakukannya, kita dianggap nggak asik. Lalu teman-teman kita akan menjauhi kita nggak keren lagi, kita akan punya eh, cap gitu tersendiri dari teman-teman di sekitar kita. Contoh sederhana nih misalnya, ada ulangan mendadak, guru masuk, "Ayo anak-anak, hari ini kita ada ulangan atau tes atau kuis," gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin teman-teman segeng kalian lah di dalam kelas, nanti ya kita kerjasama ya, kasih contekan ya," gitu ya. Sebenarnya kalian tuh pengen nolak gitu ya, karena kalian tahu punya prinsip bahwa kerjasama atau nyontek itu adalah hal yang salah, hal yang tidak benar gitu ya. Sebenarnya kalian ingin nolak, tapi kalau aku nolak, nanti aku dijauhi, nanti dianggap aku nggak asik. Kalian sulit sekali bilang, "Sorry, aku nggak mau kerjasama, aku mau ngerjain sendiri ya, walaupun nanti jelek hasilnya nggak apa-apa." Kita nggak bisa ngomong gitu karena apa? Kita takut reaksi orang lain, reaksi teman-teman sebangku kita, reaksi teman-teman terdekat kita dianggap ya mungkin
kamu nggak asik lagi, kamu nggak keren, kamu nggak bisa diajak berteman, kamu nggak bisa diajak gaul bareng kita gitu ya. Kita ada ketakutan akan reaksi daripada orang lain. Nah, teman-teman, ini penyebab-penyebab yang membuat kita seringkali sulit untuk berkata tidak, baik itu dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita. Nah, teman-teman, walaupun kita tahu bahwa ada penyebab-penyebab yang ada, baik itu penyebab dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Tetapi ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berani untuk berkata tidak, gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kita harus untuk berani berkata tidak. Ada hal yang bagi kita itu prinsip di mana kita harus berani menolak. Kita harus berani tidak melakukan. Kita harus berani untuk berkata, sorry, aku nggak mau melakukannya. Sorry, aku nggak bisa. Sorry, atau menolak, dan lain sebagainya. Begitu ya. Satu kalimat penolakan berkata tidak terhadap keinginan, tawaran, pilihan yang diberikan dari orang lain bagi kita. Atau juga keinginan-keinginan di dalam diri kita yang membuat kita salah di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, apa sih yang membuat kita harus berani berkata tidak? Yaitu dosa. Dosa. Nah, teman-teman, tentu kita tahu gitu ya, apa aja sih yang termasuk dosa gitu ya. Segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan gitu ya, yang ada di dalam hati kita. Ya, misalnya ini contoh-contoh ya. Teman-teman menawarkan minuman keras atau drugs gitu ya, obat-obatan terlarang gitu ya. Kita harus berani berkata, aku nggak mau. Aku tahu bahwa ini adalah dosa. Aku tahu ini adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku nggak mau melakukannya. Atau sebelahnya ini, di mana kita berbohong, ada topeng, ada satu hal yang kita sembunyikan gitu ya. Kita nggak mau dan berani berkata tidak, aku nggak mau melakukannya. Atau tawaran dari ajakan teman-teman mungkin menonton film yang usianya harusnya ditonton 18 plus gitu ya, orang dewasa lah yang bisa menonton, ada film-film dewasa. Ketika ajakan itu kita harus berani berkata aku nggak mau, karena itu dosa di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin teman yang ngajak itu adalah teman terdekat kita, teman satu gereja, bahkan mungkin teman-teman satu bangku, teman-teman terdekat, kita harus berani berkata tidak. Bahkan ketika hal-hal tentang seksual gitu ya, ketika seks di luar nikah gitu ya, kita harus berani berkata tidak, aku nggak mau melakukannya. Atau mungkin ada hal-hal tentang seks ini yang ditawarkan gitu ya, kita harus berani katakan aku nggak mau ngelihat, aku nggak mau melakukannya gitu, harus berani berkata tidak karena itu dosa. Atau hal yang sederhana gitu ya, ketika kita marah, meluap-luap amarah kita kepada orang lain, kita harus juga berani berkata tidak kepada diri kita, aku mau menahan emosiku, aku nggak mau terpancing gitu ya. Bahkan mungkin untuk ke hal yang lebih lanjut di mana perkelahian gitu ya, ajakan untuk perkelahian, ajakan untuk tawuran gitu ya, nggak mau, aku nggak mau ngikutinnya. Atau ketika kita diajak atau ditawarkan atau ada keinginan dalam diri kita untuk mencuri gitu ya, itu kita juga harus berani berkata tidak. Nah, teman-teman, kira-kira nih, selain contoh-contoh ini, apa sih yang berkaitan dengan dosa yang menurut teman-teman itu harus kita katakan tidak? Bisa kasih pendapat apa yang kita harus katakan nggak boleh? Atau aku nggak mau? Contohnya apa ya? Bisa kasih contoh? Julio? Julio, kira-kira apa Julio? Yang dengan tegas nggak boleh. Aku nggak mau. Hadir ya dong. Kenapa Julio? Apa tadi? Kok tertutup lagi?
Halo? Ya, ya. Menurut Julio, apa nih yang nggak boleh? Aku harus langsung bilang itu, aku nggak mau melakukannya. Aku nggak bersedia mengatakannya. Aku nggak mau untuk memikirkannya, karena itu dosa. Menurut Julio, contohnya apa? Selain contoh-contoh yang sudah ada di layar ini. Em, contohnya, hmm, Apa kira-kira? yang tidak baik tapi bakal saya tolak itu seperti itu apa tuh? Eh, teman minta teman minta kerjasama pas ujian itu Oh akan iya, menyontek. nyontek ya, Kayak gitu. kerjasama nyontek itu ya. Iya, Oke, thank you nggak Julio. boleh. Sulit gitu ya, tapi kita harus Iya, berani untuk berkata tidak, karena memang nyontek itu sama juga dengan dosa, sama juga dengan mencuri gitu ya, karena itu eh, melakukan hal yang tidak benar. Nah, contoh lagi deh satu, minta tolong kira-kira Hoven. Hoven, contohnya apa Hoven? Yang kamu tahu itu dosa, aku harus bilang enggak. Contohnya misalkan ada teman ngajak kita untuk ngebenci teman lain. Kita tahu teman itu punya kekurangan, terus kita diajak untuk ngebenci teman itu. Ya berarti kita harus bilang berani berkata tidak ya, karena itu dosa ya, membenci orang lain gitu ya. Thank you responnya Hoven juga. Nah, itu adalah yang sering kali ada di sekitar kita. Kalau contoh-contoh ini mungkin juga sering kali teman-teman temui ya, ajakan, tawaran, pilihan gitu ya dari sekitar kita. Tapi dari pengalaman teman-teman juga pasti mengalami hal tersebut gitu ya. Pokoknya kita harus bilang enggak karena itu dosa. Nah, namun selain dosa, apalagi sih yang dimana kita harus bilang enggak bisa, aku nggak mau gitu ya. Yaitu kalau hal tersebut bukan hanya dosa, tetapi juga itu merugikan atau merusak hidupmu, gitu ya. Merugikan atau merusak hidupmu. Kita harus dengan tegas untuk berkatakan tidak apabila tawaran itu atau ajakan itu, perintah itu adalah dosa, tetapi juga itu merugikan atau merusak hidup kita, gitu ya. Misalnya nih, kita sudah selesai belajar, kita udah selesai ngerjain tugas kita, terus kita ada keinginan di dalam diri kita ya, bukan orang lain ini ya, tetapi dalam diri kita, kita ingin main games gitu ya. Nah, atau kita scrolling media sosial gitu ya. Nah, tentu ada di dalam diri keinginan dalam diri kita itu ingin lama-lama gitu ya. Tapi kalau kita harus tegas bilang enggak kepada keinginan itu, karena kalau kita sampai begadang sampai jam 12, sampai jam 1 gitu ya, artinya jam tidur kita akan berkurang dan besok pagi kita akan sulit bangun pagi dan kita akan mungkin ngantuk di sekolah gitu ya. Itu membuat kita eh, harus berani berkata tidak gitu ya. Atau ini contohnya ketika kita nonton TV gitu ya, kita ada ingin lama-lama menonton TV, nonton drakor gitu ya, apalagi drakor tuh kalau yang serial gitu ya, itu juga menjadi, kalau saya secara pribadi mengatakan tidak terhadap diri saya adalah tidak memulai untuk nonton drakor, teman-teman. Mengapa? Karena saya juga tipe orang yang nggak bisa menahan. Saya nggak bisa nahan dalam arti misalnya penasarannya itu gitu ya, pasti saya kalau sudah ada berapa serial mungkin 20, saya bisa ngabisin dalam waktu ya pokoknya harus 1 hari atau terus-terusan nonton. Nah, tentu itu akan merusak hidup kita ya, kita akan kurang tidur, kita kehidupan keseharian kita mungkin nggak beres gitu, akhirnya kita malas mandi, kita malas makan gitu, pokoknya nggak beraturan lagi ritme hidup kita. Nah, itu kita harus berani katakan tidak terhadap keinginan-keinginan itu gitu ya. Harus dari dalam diri kita harus berkata tidak untuk semua tawaran yang bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Juga bermain games atau shopping, belanja gitu ya. Sekarang itu mungkin kita
nggak berbelanja secara ke toko gitu ya, nggak dilihat, apalagi kalau ada sale-sale gitu ya. Bentar lagi nih 55 gitu ya, yang promo-promo mungkin teman-teman, wah banyak promo-promo lalu belanja gitu ya. Sekarang kan dengan kita buka handphone aja kita bisa belanja banyak hal gitu ya. Tapi kita harus berani berkata tidak, cukup saya tidak mau tergoda gitu ya. Itu harus berani. Mungkin kita punya kelemahan di shopping gitu ya, belanja keinginan-keinginan ya. Itu yang harus kita tahu, karena kalau itu sebenarnya barang-barang yang kita nggak perlukan. Ketika kita mengeluarkan uang dana sebesar itu untuk belanja, berarti kita nggak punya tabungan. Nah, itu kan berarti merusak kita, merugikan diri kita. Padahal mungkin barang itu nggak terlalu kita butuhkan, tapi karena keinginan kita saja gitu ya, makanya kita beli. Nah, itu tuh hal yang harus kita berani berkata tidak, karena itu ngerugiin kita, itu merusak diri kita gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin ngecat rambut nih gitu ya. Wah, tren nih kalau misalnya dicat rambutnya warna-warni atau warna apa yang sekarang lagi tren gitu ya. Nah, padahal teman-teman kalian itu punya kualitas rambut yang gampang rapuh gitu ya. Cuman karena tren, cuman karena ingin pengen gaya, lalu kalian ngikutin tren gaya itu dengan ngecat rambut. Nah, itu kan hal yang akan merusak rambut kalian, hal-hal yang merusak diri kalian gitu ya. Itu sebabnya harus berani berkata tidak. Ya walaupun kalian ada keinginan ngikutin, tapi karena tahu bahwa kalau aku lakukan, rambutku akan rusak, akan rontok, akan hal-hal yang lain gitu ya. Aku nggak mau lakukan karena itu merusak diriku gitu ya. Nah, kita harus berani berkata tidak terhadap diri kita, terhadap tawaran yang datang dalam diri kita, karena itu merusak diri kita, merusak atau merugikan diri kita sendiri. Nah, teman-teman, itu yang harus kita katakan tidak. Kita harus berani berkata tidak ketika itu dosa, ketika itu hal merugikan kita, merusak diri kita. Kita harus berani berkata tidak, gitu ya, menolak. Nah, di dalam Alkitab, teman-teman, ada tokoh-tokoh yang berani berkata tidak, gitu ya. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 5 sampai 14. Minta tolong Vincent baca, Vincent. Malam, Vincent. Halo, Vincent. Suaranya kok nggak ada, Vincent? Halo, Selamat malam, Vincent. halo, halo. Ya, tolong dong dibaca, Vincent. Kejadian 39 ayat 5 sampai 14. Kejadian 39 ayat 5 sampai 14, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, bahkan dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak menegakkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tiada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar,
Dipanggilnya Allah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat memainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak dengan suara keras. Ya, thank you Vincent. Teman-teman, dalam Kejadian 39 ayat 5 sampai 14 di sini kita bisa lihat dikatakan bahwa Yusuf ini wajahnya elok gitu ya, elok parasnya dan sikapnya manis gitu ya, anak baik gitu ya. Saat itu dia diberikan kepercayaan oleh Tuan Potifar, yaitu tuannya di dalam rumah untuk mengatur segala sesuatu di dalam rumahnya. Tetapi rupanya istrinya ini tertarik gitu, istri Pak Potifar ini tertarik pada Yusuf. Saya kurang tahu nih gimana gantengnya Yusuf gitu ya. Mungkin semua wanita itu tertarik pada dia. Bayangkan istri Pak Potifar aja tertarik gitu ya. Alkitab mencatat bahwa dia anak parasik, berarti ganteng banget nih kayaknya ini Yusuf ini. Nah, tetapi pada waktu itu istri Pak Potifar ini berkata, ada tawaran, marilah tidur dengan aku. Nah, teman-teman, tapi kita lihat di sini, dalam ayat 8, tetapi Yusuf menolak. Yusuf langsung berkata, nggak bisa. Aku ada di sini karena bantuan daripada Pak Potifar gitu ya, sehingga aku bisa mengatur segala sesuatu, telah dipercayakan. Semua yang menjadi milik Pak Potifar ada di dalam kekuasaanku, kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya gitu ya. Kalau aku lakukan ini adalah suatu kejahatan besar, berarti si Yusuf ini tahu bahwa hal itu tidak benar untuk dia lakukan, itu adalah dosa, makanya dia menolak. Nah, teman-teman, Yusuf di sini sudah menolak dengan perkataan gitu ya, dalam ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak, dia berkata, nggak bisa. Aku nggak mau melakukannya, karena engkau adalah istri daripada Tuanku yang telah mempercayakan segala sesuatu untuk dapat aku urus, suatu kepercayaan yang besar. Dan kalau aku melakukannya, ini adalah suatu kejahatan dan berbuat dosa kepada Allah. Jadi, Yusuf menolak karena itu adalah dosa. Tetapi rupanya istri Pak Potifar ini nggak berhenti untuk membujuk. Ayolah gitu ya. Rupanya dia mau terus membujuk sehingga ketika satu hari ketika Yusuf lagi bekerja, perempuan ini pun datang gitu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Di sini kita lihat kalau yang pertama tadi gitu ya, si Yusuf itu menolak, sorry aku nggak mau gitu ya. Tetapi kalau ayat yang ke-12 ini, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini bukan lagi ngomong aku nggak bisa, tapi mengapa ada penolak? Di sini teman-teman kita bisa lihat ada penolakan. Berkata tidak, bukan hanya dalam perkataan, tetapi suatu tindakan. Bahwa Yusuf bukan hanya maaf, nyonya gitu ya, maaf Bu Potifar aku nggak bisa, itu salah, itu dosa. Tapi kali yang kedua ini dia bukan hanya berkata-kata, tetapi dia juga langsung meninggalkan. Karena dia tahu kalau dia tetap tinggal bersama dengan istri Pak Potifar ini, bisa aja dia jatuh dalam dosa. Bisa saja ada kelemahan-kelemahan sebagai orang muda yang dia bisa lakukan gitu ya. Karena keadaan yang ada itu sebabnya dia harus langsung bukan hanya ngomong tetapi bertindak untuk meninggalkan sebagai wujud penolakan atau berkata tidak. Yusuf lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dia walaupun ada konsekuensi di mana dia harus menanggung resiko, dia dipenjara, dia difitnah gitu ya, dia difitnah oleh istri Pak Potifar gitu ya, dikatakan bahwa dialah yang mendekati istrinya gitu ya, lalu istrinya itu berteriak-teriak keluar gitu, di karang cerita gitu ya. Tapi bagi Yusuf dia nggak peduli, dia mau lebih takut kepada Tuhan, dia berani menolak karena dia tahu bahwa itu adalah dosa. Nah, selain Yusuf ada tokoh yang kedua yaitu Daniel. Nah, tokoh Daniel ini di mana dia juga berani berkata tidak. Contohnya ada di dalam Kisah yang mana? Nah, teman-teman mari kita sama-sama lihat di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-5. Minta tolong Catherine bisa baca Daniel 1 ayat 5. Daniel 1 ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, dilanjutkan ayat 6 sampai 15.
Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltesazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Iya, teman-teman kalau di sini, thank you Catherine. Teman-teman di sini kita bisa lihat gitu ya, Daniel hidup di tengah-tengah kerajaan yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia dapat penekanan atau dia dapat tekanan dari otoritas raja di mana raja telah menetapkan makanan yang harus dia makan gitu ya. Tetapi makanan yang ada pada waktu itu adalah makanan yang lebih dulu dipersembahkan oleh kerajaan kepada dewa-dewa, sehingga di dalam ayat yang ke-8 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi dia punya ketetapan di dalam hatinya, aku nggak mau, karena itu adalah suatu dosa, makanan itu ada sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada dewa, aku nggak mau untuk menajiskan diriku gitu ya. Sehingga dia mau memiliki satu tekad untuk berkata tidak, menolak santapan raja, dan dia lebih memilih untuk makan dalam sayur-sayuran gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Daniel itu bukan hanya menolak otoritas, tetapi juga kenyamanan. Makan daging tentu lebih enak gitu daripada apa yang dimakan oleh Daniel. Tapi mengapa dia mau berani berkata tidak? Dia mau punya ketetapan hati untuk tidak mau menajiskan dirinya, karena dia tahu bahwa dia nggak mau berkompromi dengan dosa. Kalau aku makan dalam santapan raja itu dan minum anggur, berarti aku sudah hidup mendukakan hati Tuhan. Aku sudah makan jadi bagian dari persembahan kepada dewa-dewa. Sehingga Daniel berketetapan, aku nggak mau melakukannya. Dan ketika, kalau kita lihat gitu ya, pegawai istana ini dalam ayat 10, aku takut kalau tuanku raja. Jadi seperti dia ingin membujuk, nanti kamu gimana kalau misalnya kamu itu lebih badannya agak lebih kurang sehat gitu ya dibandingkan teman-teman yang lain gitu ya, nanti aku dianggap salah gitu, seperti bujukan ayolah gitu ya. Tapi di sini Daniel tetap pada pendiriannya, dia mau tidak mau menajiskan dirinya terhadap santapan raja itu. Jadi dia tetap bersikeras bahwa dia mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan gitu ya, di mana dia harus makan makanan sayur-sayuran gitu ya, dan itu Tuhan berkati sehingga yang diminum pun juga hanya air biasa, bukan anggur gitu ya, tetapi Tuhan memberkati sehingga perawakan mereka, kesehatan mereka pun tetap baik-baik aja gitu sampai pada lewat 10 hari yang telah ditentukan. Nah teman-teman, di sini kita lihat Daniel berani berkata tidak di bawah otoritas gitu ya. Tadi kan sulit kita berkata tidak ketika kita berada di bawah otoritas gitu ya, tapi bagi Daniel tetap berani berkata tidak. Dia telah menunjukkan satu teladan bahwa
bisa kok bahkan dibawa ke tetapan raja, makan santapan raja, tapi dia tetap berani berkata tidak karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan, karena dia tahu ketika dia melakukannya dia telah berkompromi akan dosa. Nah, selain Daniel juga ada Daud. Nah, teman-teman, dari kisah Daud yang begitu banyak itu, Daud dalam bagian mana yang dia berani berkata tidak? Yaitu ketika dia berhadapan dengan Saul. Minta tolong Kevin minta tolong baca ya 1 Samuel 26 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kevin. Samuel 26 ayat 7 sampai 11. Maka pada malam itu Daud dan Abisai menyelinap ke dalam perkemahan itu, lalu melihat Saul sedang tidur di tengah-tengah perkemahan. Tombaknya tertancap di tanah dekat kepalanya. Abner dan pasukannya tidur di sekeliling Saul. Lalu kata Abisai kepada Daud, Allah telah menyerahkan musuhmu kepadamu pada malam ini. Izinkanlah aku menancapkan tombaknya sendiri ke badannya tembus sampai ke tanah. Kubunuh dia dengan sekali tikaman, tidak usah sampai 2 kali. Tetapi Daud berkata, jangan kau apa-apakan dia. Tuhan pasti menghukum orang yang berbuat jahat kepada raja yang dipilihnya. Demi Tuhan yang hidup, aku tahu bahwa nanti Tuhan sendiri akan membunuh Saul. Jika ajalnya sudah sampai, ataupun jika ia tewas dalam pertempuran. Kiranya Tuhan mencegah aku untuk membunuh raja yang dipilihnya. Ambil saja tombaknya dan kendinya, lalu kita pergi. Iya, di sini teman-teman, kita tahu bahwa Raja Saul itu sangat membenci Daud. Bahkan Daud dikejar-kejar sampai Daud harus bersembunyi gitu ya. Nah, satu peristiwa di mana Daud itu punya kesempatan untuk bisa sebenarnya menghabisi gitu ya Raja Saul, supaya Raja Saul ini nggak ngejar-ngejar dia lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ketika Abisai berkata, izinkanlah aku untuk menombakkan gitu, memberikan tombak gitu ya kepada Raja Saul gitu ya, karena Raja Saul lagi tidur gitu ya. Tapi bagi Daud dia nggak mau melakukannya karena dia tahu bahwa kalau dia melakukannya itu berarti itu sudah ada hal yang jahat, itu adalah hal yang dosa, karena dia tahu bahwa Raja Saul bagaimanapun dia adalah raja yang telah dipilih oleh Allah gitu ya. Dia adalah raja yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Dan dia katakan bahwa kalaupun nanti gitu ya, Saul pun akan mati pada ajalnya. Baik itu ketika dia sudah tua ataupun dalam satu pertempuran gitu ya. Jadi hak untuk mengambil nyawa itu bukan pada Daud gitu ya, tetapi daripada Allah sendiri. Nah, Daud tidak mau membunuh Saul karena dia tahu bahwa ketika dia membunuh berarti itu jika dia berdosa di hadapan Tuhan. Daud berani berkata tidak terhadap apa yang dikatakan oleh Abisai gitu ya. Pada keinginan kalau misalnya kenyamanan, kalau misalnya Saul ini nggak ada lagi kan pasti Daud nggak perlu takut gitu ya. Tapi bagi Daud dia nggak mau melakukannya itu karena dia tahu kalau dia melakukannya dia telah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi contoh dari kehidupan Daud gitu. Jadi tadi kita udah ngelihat tokoh-tokoh Alkitab, ada Yusuf, ada Daniel gitu ya, dari bawah otoritas, juga ada Daud. Nah, contoh yang terakhir adalah dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu Tuhan kita yang sempurna itu. Apakah Tuhan Yesus pernah berkata tidak dalam kemanusiaannya, yaitu ketika Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Ketika dia dalam kondisi kehausan, iblis pun datang kepadanya gitu ya, mencobai dia, memberikan penawaran gitu ya. Bahkan bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali iblis mencobai Yesus gitu ya, dengan meminta dia untuk mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, juga menyembah kepada iblis. Dan ada tawaran-tawaran yang diberikan oleh iblis gitu ya. Kalau misalnya kamu mengubah batu menjadi roti, kamu akan begini. Kalau kamu menjatuhkan tubuhmu, kamu akan begini. Kalau kamu mau menyembah aku akan begini gitu ya. Ada tawaran, kenikmatan yang akan diberikan oleh iblis gitu ya. Tapi bagi Yesus
Yesus tidak mau berani berkata tidak gitu ya. Ini memberikan contoh di dalam kemanusiaannya gitu ya. Ketika Yesus diberikan tawaran gitu ya untuk mengubah roti batu menjadi roti gitu ya. Yesus menjawab gini dalam Matius 4 ayat 3 sampai 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang menjadi jawaban Yesus itu kalau kita lihat, ini baru pencobaan yang pertama. Pencobaan kedua, pencobaan ketiga pun, Yesus berkata, ada tertulis, yaitu Yesus kembali kepada firman Tuhan. Yesus menjawab pada firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh-contoh yang dicontohkan oleh Alkitab tentang tokoh-tokoh yang berani berkata tidak. Ada Yusuf, Daniel, juga Daud, serta Yesus yang tokoh yang sempurna di mana dia berani berkata tidak terhadap tawaran yang diberikan tawaran oleh iblis. Nah, teman-teman, kita mau belajar, kalau kita lihat tokoh Alkitab ini juga adalah manusia yang biasa kok, sama seperti kita. Mereka punya kelemahan, mereka punya ketakutan gitu ya, sama seperti kita. Tetapi dari contoh-contoh itu mengingatkan kita bahwa kita juga harus bisa berani berkata tidak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dosa dan yang merusak diri kita. Bagaimana caranya? Bagaimana kita dapat berkata tidak? Yang pertama adalah baca firman Tuhan. Ini adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan, baca firman Tuhan. Bagaimana kita tahu itu dosa atau enggak kalau kita nggak baca firman? Bagaimana kita tahu itu hal yang menyenangkan Tuhan atau tidak kalau kita nggak baca firman Tuhan gitu ya? Kita akan tahu itu salah, itu benar, itu dosa atau tidak kalau kita baca firman. Nah, baca firman itu bukan sekali seminggu, baca firman itu setiap hari. Ketika kita baca firman, kita akan dikuatkan bahwa kita tahu kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan mau di dalam pilihan-pilihan hidup kita gitu ya. Nah, seperti Tuhan Yesus gitu ya. Ketika Tuhan Yesus diberikan tawaran, dia jawab dengan firman gitu ya. Karena firman Tuhan itu berkuasa mengajar, mendidik kita juga untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi bagaimana kita dapat berani berkata tidak, yaitu dengan baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Gak ada cara lain, teman-teman. Kalau kita mau berani, baca firman. Baca firman Tuhan, agar kita diberikan kekuatan, supaya kita ada keberanian gitu ya. Hal yang kedua adalah, kita punya ketetapan hati. Bukan hanya kita baca firman, sehingga kita tahu, tetapi kita juga punya ketetapan hati, komitmen untuk mau melakukannya di tengah-tengah segala godaan-godaan itu. Ketika kita punya ketetapan hati bahwa aku mau menolak keinginan itu karena itu dosa, karena itu merusak diriku, kita akan dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk dapat memiliki hati yang tetap sukacita, damai sejahtera, walaupun teman-teman mungkin ada konsekuensi gitu ya, teman-teman di sekitar kita ngejauhin kita, teman-teman di sekitar kita mungkin ngecap kita apa gitu ya, tapi kita punya satu sukacita dan ketenangan damai sejahtera yang diberikan Allah, karena kita punya ketetapan hati yang mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Mungkin juga nanti ketika teman-teman dewasa gitu ya, ketika berani berkata tidak, mungkin di pekerjaan gitu ya, ada peluang-peluang kesempatan yang mungkin harusnya teman-teman terima, tapi teman-teman nggak terima karena teman-teman menolak. Mungkin itu adalah pekerjaan yang tidak jujur dan lain sebagainya, sehingga jabatan itu tidak kalian miliki, ya nggak, ya mungkin itu konsekuensi gitu ya. Tetapi ketika teman-teman berani berkata tidak, punya ketetapan hati, maka ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan. Dan hal yang ketiga adalah meminta hikmat dari Allah Roh Kudus untuk berkata tidak. Jadi ketika kita berani berkata tidak, itu juga perlu hikmat bagaimana untuk mengatakannya gitu ya, mengucapkannya. Seperti Yusuf gitu ya tadi contohnya. Yusuf itu pertama dia kan nolak dengan halus gitu ya. Namun ketika ia tetap digoda, ia menolak dan dengan meninggalkan gitu ya. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan keinginan atau tawaran dari orang lain untuk kita dapat lakukan, kita dapat dengan bijak menolaknya.
kita dengan kata-kata yang baik mengeluarkan penolakan itu. Jadi caranya itu yang kita butuh pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Penolakan tuh harus kita lakukan, tetapi caranya itu kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk menolong kita. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bukan kata-kata yang kasar, kata-kata yang melukai orang lain, atau kata-kata yang yang tidak baik sehingga merusak relasi kita gitu ya, dan nggak jadi kesaksian hidup. Jadi kita harus minta pertolongan daripada Allah gitu ya. Bagaimana Tuhan, aku nggak mau nih ngelakuinnya, gimana ya Tuhan supaya aku bisa menolak. Ya mungkinlah teman-teman pada saat itu teman-teman di sekitar kita mungkin kamu kayak gitu aja loh gitu ya. Tetapi yakinlah ketika teman-teman terus melakukannya, hidup di dalam kebenaran, di lain waktu dan kesempatan, pada akhirnya nanti pun dalam waktu yang berjalan, mereka akan lihat kok bahwa gimana sih hidup yang benar itu, gimana sih kehidupan kita. Jadi mungkin kita diajak mungkin, ayo nonton, nih ada film ini gitu kan, padahal itu film nggak benar gitu ya, film yang untuk orang dewasa atau film-film blue film gitu ya, yang nggak pantas untuk kita tonton gitu ya, hal yang dosa. Mungkin kita dianggap sok suci lah, apalah gitu ya. Tapi dengan penolakan kita, kita tahu bahwa itu menjaga diri kita gitu ya, supaya kita tetap aman, kita tetap terjaga dalam mata kita, pikiran kita juga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya mereka juga akan lihat kok bagaimana dengan penolakan itu kita tetap baik-baik aja kok gitu ya. Tapi relasi kita juga walaupun kita nolak gitu ya, bukan berarti kita menjauhi dia gitu ya, tetap tegur sapa, tetap bersay hello gitu ya kepada mereka gitu ya, memberikan tawaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, jangan jadikan diri kita seperti ikan mati. Ikan mati ini ikan yang kalau ikan mati ya ditaruh di air yang ada arusnya, itu berarti dia ikut arus terus gitu ya. Dia akan nggak berdaya gitu karena dia mati. Nah, jangan jadikan diri kita itu seperti ikan mati. Kita punya tenaga, kita punya kekuatan, kita punya keberanian bukan dari dalam diri kita, mengandalkan diri kita sendiri, tapi dari pertolongan Allah Roh Kudus gitu ya. Dari Tuhan yang memampukan kita untuk berani berkata tidak. Walaupun mungkin sulit gitu ya, tetapi jangan jadikan itu alasan bagi kita untuk terikut-ikut oleh arus dunia ini. Tetapi di tengah-tengah kesulitan untuk berkata tidak, jangan jadikan kita seperti ikan mati yang ikut aja arus. Teman-teman ngajakin ini, yuk ayo, teman ngajakin ayo. Jadi nggak tahu ini identitas diriku ini seperti apa. Jadi ikut aja arus gitu ya. Ketika teman-teman ngajak ini, ayo, teman-teman ini, ayo gitu. Padahal mungkin kita, itu tuh tempat yang nggak benar gitu ya, atau kenapa sih kita mesti ngelakuin itu gitu ya, hati nurani kita gitu ya sudah ditegur oleh Roh Kudus gitu, tapi kita nggak mau, nggak enak gitu ya, jadi kita ikut-ikut aja gitu ya. Jangan jadikan diri kita seperti ikan mati ya teman-teman, yang nggak punya kekuatan, kemampuan gitu ya. Padahal dalam diri kita punya kemampuan, kekuatan daripada Allah yang akan menolong kita untuk berani berkata tidak. Sebagai kesimpulan, banyak hal di sekitar kita yang dapat membawa kita kepada pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Dan segala kesulitan untuk berkata tidak, kita tetap harus berani untuk menolak ketika hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan membawa pengaruh yang buruk dalam hidup kita. Beranilah melawan arus dunia ini dengan terus bersandar pada firman Allah, dan pertolongan Allah Roh Kudus akan memampukan kita dalam berkata tidak dan semakin hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman, sekali lagi di tengah-tengah segala arus dunia ini, dengan kesulitan kita untuk berkata tidak, tetap harus berani. Karena kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, karena kita tahu pengaruh itu pengaruh yang nggak baik, itu dosa, dan kita akan dimampukan untuk hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan. Oke, sampai di sini bahan materi saya pada malam hari ini. Mungkin ada sharing dari teman-teman.
pernah nggak ngalamin gitu ya, berani ketika teman-teman menolak ajakan, kira-kira apa yang teman-teman rasakan dan konsekuensinya apa nih dari orang-orang di sekitar kalian? Baik itu mungkin apa ya, ajakan yang positif gitu ya, maksudnya bukan bukan sesuatu yang dosa yang seperti tadi contoh-contoh itu, mungkin hal-hal yang tadi ngobrol lebih lama atau mungkin pergi ke diajak temenin dan lain sebagainya yang membuat kalian harus kehilangan waktu gitu ya. Kira-kira ada yang pernah ngalaminnya nggak? Boleh cerita? Boleh sharing? Candy pernah nggak ngalamin, Candy? Kalau di kelas paling diajak nyontek sih keseringan. Kenapa, Candy? Biasanya kalau misalnya di kelas biasanya diajak nyontek gitu. Pernah nolak nggak? Waktu itu sih pernah. Terus Soalnya gimana udah belajar. teman-temannya? Ya bilang, nggak seru gitu. Saya kan pada nggak belajar gitu. Jadinya ingin cari banyak aliansi gitu lah. Jadi karena nggak ada jadi ya di nggak seruin gitu. Iya, dianggap kita nggak seru gitu ya. Oke. Ya kadang lemah juga mungkin kita ya terikut atau kadang juga kita dimampukan. Tapi satu hal tetap harus berani berkata enggak ya kalau tahu itu dosa. Oke. Siapa ini ya? Mungkin Howard nih. Howard punya pengalaman nggak, Howard? Howard punya pengalaman nggak nolak? Berani berkata tidak. Lalu apa nih konsekuensi yang dialamin? Oh iya, contoh. Pernah sih kakak kelas dulu pas masih saya kelas 8 SMP, ada pengalaman gak ada konsekuensi sih. Pernah kakak kelas minta itu ambil buku di perpustakaan, buku pelajaran gitu kan. Kan karena kelasnya jauh gitu di ujung. Nah, perpustakaan juga di ujung sekolah. Makanya aku bilang nggak bisa kan, mau makan dulu karena kelasnya mau masuk udah mau mulai kelas kedua. Ya gitu aja sih contoh. Berani Aku ya, ya walaupun ada otoritas. kakaknya minta Gimana itu, dong? Kakak kelasnya gimana? Nggak marah-marah? dia bilang gini, Ward, boleh nggak minta tolong ambilin buku IPA di perpustakaan? Aku bilang, oh nggak bisa kak, sorry, ini mau ke kelas, mau mulai pelajaran, maksudnya makan dulu gitu. Kakak kelasnya, iya nggak apa-apa gitu, nggak marah. Berarti mungkin dari cara penyampaian kita gitu juga ya bisa mempengaruhi gitu ya. Mungkin kalau apa sih kakak ini nyuruh-nyuruh, ya mungkin dia akan lain responnya gitu ya. Tapi sorry kak, aku begini kan itu lain lagi ya. Iya. Jadi caranya menyampaikan gitu ya, ya bagus sekali Howard. Gimana kita menyampaikan penolakan itu juga tentunya dengan pertolongan daripada Roh Kudus memampukan kita gitu ya. Kalau misalnya apa sih kakak ini nyuruh-nyuruh nggak punya kaki apa kak jalan sendiri gitu, nah, itu mungkin pasti langsung apa ini gitu. Tapi karena kita bilang sorry kak, saya lagi ada apa yang harus saya kerjakan gitu ya. Jadi dia jadi ngerti gitu ya. Cara penyampaian juga sangat mempengaruhi teman-teman untuk menolak sehingga orang lain tuh bisa mengerti gitu ya. Oke, kalau Cia gimana Cia? Ada punya pengalaman Cia? Mirip-mirip Candy sih, tapi aku yang dimintain contekan gitu. Jadi ya karena aku pernah nolak berkali-kali ke satu orang yang sama, jadi sekarang udah nggak temenan lagi. Iya, jadi temennya tuh pada akhirnya tahu kamu punya prinsip gitu ya. Kamu punya ketegasan, aku nggak mau ngasih gitu ya. Itu juga jadi jadi kesaksian gitu ya. Ya udah gitu ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman, biarlah yang lain-lainnya juga ini kita semua ketika sepertinya sering gitu ya diperhadapkan. Saya juga lemah begitu ya. Seringkali mungkin ngumpul-ngumpul gitu ya, tahu nih aku harus ngerjain apa, mungkin melakukan sesuatu, nanti aja lah, kasihan nih, enak lagi ngumpul-ngumpul apa, akhirnya kan
terbuang lagi waktu begitu ya. Nah, begitu-begitu teman-teman, sulit sekali untuk berkata tidak dalam keseharian kita, tetapi dalam kesulitan itu baik dari dalam diri kita, dari luar diri kita tahu nih sudah sumbernya itu, kelemahannya itu apa. Sehingga kita mau berani berkata tidak. Karena apalagi kalau itu berkaitan dengan dosa dan merusak diri kita atau merugikan diri kita. Kita harus dengan tegas gitu ya. Nggak mau gitu ya. Karena satu, kalau itu dosa mendukakan hati Tuhan, kalau itu merusak diri kita, teman-teman itu nggak akan terulang lagi gitu, waktu nggak akan terulang lagi. Diri kita misalnya kayak diajakin buat tato-tato gitu ya, kamu ya nato-nato gitu ya, ya mungkin akan bisa hilang, tapi itu kan sangat sangat susah dan itu nggak akan bisa kalau dihapus nggak akan bisa semulus itu gitu ya. Jadi maksudnya jangan pernah melakukan hal yang merusak dirimu, berpikirlah gitu ya, dan dengan pertolongan daripada Roh Kudus akan memampukan kita sekalian. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan kalau ingin bertanya. Kalau tidak ada, yuk kita satu dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang lemah, kami yang tidak berdaya, seringkali Tuhan kami jatuh di dalam keinginan, tawaran, dan pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada kami. Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami untuk dapat berkata tidak. Terlebih lagi ketika hal itu mendukakan hatimu, di mana itu adalah dosa, dan ketika itu juga merusak kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa daripadamu, biarlah kami dapat mampu berani berkata tidak. Kami tahu keberanian berkata tidak itu bukanlah datangnya dari kemampuan manusia kami, tetapi semata-mata karena Tuhan yang telah menuntun kami, Tuhan yang memberi hikmat bagi kami. Tolonglah kami Tuhan agar dalam keseharian kami selalu bergantung hanya kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan, terlebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.